Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Jumpa lagi saudaraku yang terkasih di dalam Dharma is my way. Kali ini pembahasan kita adalah Sitigarbha Bodhisattva Mahasatwa Tekad Agung. Nah, di dalam agama Buddha, terutama Mahayana, tradisi Mahayana Buddhism, dan terutama lagi di dalam Chinese Buddhism, agama Buddha di Tiongkok, ya, kita mengenal ada 10 bodhisattva yang sangat dipuja dan sangat dihormati, sehingga tidak hanya disebut bodhisattva, tetapi ditambahkan kata-kata mahasatwa yang berarti makhluk agung. Nah, diantaranya yang pasti sudah kita kenal adalah Kuan Im Pusa Mohosa, ya, Bodhisattva Avalokitesvara, Bodhisattva Mahasatwa Avalokitesvara. Kemudian kita kenal juga ada yang disebut sebagai Mahastama Prapta Bodhisattva Mahasatwa, Tasiji Pusa Mohosa. Kemudian ada selalu bodhisattva yang selalu berdampingan. Yang pertama kita sebut Samanta Badra Bodhisattva Mahasatwa, Pusien Pusa Mohosa. Dan kemudian Manjusri Bodhisattva Mahasatwa, Wensu Seri Pusa Mohosa. Nah, inilah yang menjadi pelindung dari sekolah kita di Padang, Sekolah Nasional Khusus Manjusri. Nah, kemudian yang tidak kalah populernya di dalam kalangan umat Buddha Mahayana adalah yang kita kenal dengan Sitigarbha Bodhisattva Mahasatwa atau Ti Changwang Pusa Mohosa. Nah, pujian bagi Ti Changwang ini sering disebut sebagai Namo Tayen Ti Changwang Pusa Mohosa. Tayen artinya tekad agung, tekad agung. Jadi Bodhisattva Sitigarbha ini terkenal sebagai bodhisattva yang mempunyai tekad agung yang luar biasa. Nah, biasanya pada penutup bulan ke-7 Imlek, di mana kita banyak melakukan upacara ulambana, ya. Nah, pada penutupnya bisa jadi tanggal 30 Sancap, ya, Chitwe Sancap, atau tahun ini, ya, tahun 2020 ini jatuhnya pada tanggal 29. Jadi Chitwe di Capkau tanggal 29 itu penutup bulan 7, dan di penutup itulah umat Buddha Mahayana merayakan hari kebesaran dari Ti Changwang Pusa atau Bodhisattva Sitigarbha ini. Nah, mari kita lihat siapa sebenarnya sosok dari Ti Changwang Pusa Bodhisattva Sitigarbha ini. Ya, kalau dilihat dari artinya, dalam bahasa Sanskerta Sitigarbha, Siti artinya bumi atau tanah, Garbha artinya rahim atau kandungan. Nah, begitu juga dalam terjemahannya dalam bahasa Tionghoa, Ti Chang, Ti tanah, bumi, ya. Chang itu menyimpan, tempat menyimpan rahim, sama dengan pengertian Sitigarbha. Nah, jadi secara lengkapnya dikatakan Ti Changwang Pusa Mohosa atau Bodhisattva Sitigarbha Mahasatwa, Bodhisattva Mahasatwa Sitigarbha ini kira-kira artinya adalah bodhisattva yang ibarat bumi, ya, yang menyimpan 10 sutra roda kehidupan. Nah, jadi beliau ini, bodhisattva ini, sebagaimana dengan bodhisattva lain, memanifestasikan satu sifat luhur dari Buddha. Kalau Kuan Im terkenal dengan maha welas asih, maha kasih sayang, maha cinta kasih, ya. Ti Changwang Pusa ini terkenal dengan kesabaran yang luar biasa, ya, kesabaran ibarat bumi. Ya, orang sering mengatakan bumi ini kita perlakukan bagaimanapun saja, ya, tanah ini kita perlakukan bagaimanapun juga, dia tetap sabar menghadapi semuanya dan tetap memberikan kebaikan bagi kita. Ya, kita buang kotoran di tanah, kita tanam, tanaman tetap tumbuh. Nah, itulah kira-kira menggambarkan bagaimana
kesabaran dari Ti Chang-wang Pusa ini. Ya. Nah, kemudian mengapa Bodhisattva ini sangat dipuja? Nah, nanti kita akan lihat ada dua kisah. Ya, pertama, kisah yang terdapat di dalam kitab suci agama Buddha. Nah, yang kedua nanti kisah manifestasi dari Ti Chang-wang ini yang terjadi di Tiongkok. Sekarang mari kita lihat sosok dari Ti Chang-wang Pusa ini. Ya, di antara demikian banyak, tadi saya bilang ada 10 bodhisattva yang mahasatwa yang besar di Tiongkok, di Mahayana Buddhism, Chinese Buddhism. Nah, satu-satunya bodhisattva yang penampilannya wujud sebagai seorang biksu adalah Ti Chang-wang Pusa. Jadi ini adalah sosoknya. Beliau memakai jubah kebesaran, di luarnya ada kaisenya, ya. Kemudian lengkap dengan topi. Topinya ada 5 kelopak. Nah, kelopak itu bergambarkan Panca Dhyani Buddha. 5 Dhyani Buddha, yaitu Buddha di alam semesta ini. Dan kemudian tidak kurangnya beliau memegang sebuah permata, mustika yang disebut sebagai Cintamani. Mustika Cintamani ini diartikan sebagai mustika atau mutiara pengabul doa, pengabul permohonan. Dan kemudian tongkat, ya, yang kita sebut sebagai kakara. Tongkat kakara ini di bagian atasnya ada cincin-cincin kecil dari logam. Nah, ada beberapa buah. Nah, ketika seorang biksu senior ini berjalan, ketika tongkat ini dihentakkan ke tanah, akan bunyi cering, cering, cering. Nah, konon katanya itu supaya nanti kalau di jalan yang akan dilalui oleh sang biksu ini, ada makhluk-makhluk yang melintas, mendengar bunyi tersebut mereka menyingkir, sehingga dapat mencegah terjadinya pembunuhan tidak sengaja, misalnya binatang kecil itu terinjak oleh sang biksu senior. Jadi ini yang disebut sebagai kakara. Jadi sosok Ti Chang-wang Pusa ini selain memegang Cintamani, permata pengabul permohonan atau doa tersebut, beliau juga memegang tongkat kakara ini. Nah, diyakini bahwa mustika Cintamani ini yang menjadi penerangan bagi beliau di dalam menuju ke alam neraka untuk menolong arwah-arwah yang menderita di alam tersebut. Jadi gambarkan alam neraka itu sangat gelap. Nah, Cintamani inilah menjadi penerangan perjalanan beliau menuju alam niraya atau alam neraka tersebut. Dan kemudian diyakini pula dengan tongkat kakara inilah, ya, beliau menolong makhluk-makhluk di alam neraka. Ya, tentu saja juga yang sudah sampai karmanya untuk keluar dari alam neraka, diseberangkan menuju alam yang lebih berbahagia. Nah, ini sosok dari Bodhisattva Ksitigarbha atau Ti Chang-wang Pusa. Nah, kemudian apa landasan umat Buddha memuja, menghormati Ti Chang-wang Pusa ini sebagai salah satu dari 10 bodhisattva yang utama? Nah, kalau Kuan Im kita tahu, jadi umat Buddha itu menghormati Kuan Si Im Pusa, Bodhisattva Avalokitesvara, itu ada dasarnya, yaitu di dalam kitab Miao-Fa, Lian Hua-Ching Kuan Si Im Pusa Pu Memping. Ya, kitab yang disebut sebagai Sadharma Pundarika Warga Avalokitesvara Samatamuka. Nah, di dalam kitab itu Buddha menjelaskan siapa itu Kuan Im dan mengapa Kuan Im itu layak dan pantas dan sangat perlu dipuja, dihormati. Nah, itu karena welas asih, cinta kasih sayangnya yang tak terbatas. Nah, terus bagaimana pula dengan sosok Ti Chang-wang Pusa atau Bodhisattva Ksitigarbha ini? Nah, ada sutta yang di dalam kitab suci dikatakan sebagai Sutta Ksitigarbha Bodhisattva Mahasattva Purwa Pranidhana Sutra. Ya, jadi di dalam sutta itulah, ya, Buddha menjelaskan siapa itu sosok Ti Chang-wang Pusa dan mengapa beliau layak, pantas dan harus dihormati, harus dipuja. Ya, dikatakan bahwa khotbah Buddha yang mengenai
yang disebut sebagai Siti Garba Bodhisattva Mahasatwa Purwa Pranidhana Sutra ini diuraikan di Sorga Tawatingsa, yang di dalam bahasa Sanskerta disebut Traya Tringsa. Ya. Traya Tringsa itu adalah Sorga Tawatingsa. Tawatingsa di dalam bahasa Pali, ya, yang disebut di dalam bahasa Sanskerta sebagai Trayas Tringsa. Ya, itulah, disitulah Buddha menguraikan tentang siapakah Bodhisattva awal Kerteswara itu dan Bodhisattva Siti Garba itu dan mengapa beliau harus dipuja. Jadi cerita singkatnya begini. Pada zaman pada zaman hidup seorang Sama Sambuddha beberapa Asanteya Kappa yang lalu sebelum Buddha Gautama, itu ada seorang Sama Sambuddha yang bernama disebut sebagai Tathagata Samadhi, ya, Samadhi Swara Raja. Ya, Tathagata Samadhi Swara Raja. Beliau ini pada zaman hidupnya itu ya sangat dipuja. Kemudian ada seorang umat perumah tangga, seorang perempuan yang disebut sebagai gadis suci. Beliau ini, gadis ini adalah dari keluarga Brahmana, yaitu kasta tertinggi di dalam Hindu. Nah, dia hidup bersama ibunya. Ya, tetapi berbeda, yang si gadis suci ini sangat yakin pada Triratna Buddha, Dharma, dan Sangha. Rajin ke wihara, rajin menjalankan dharma, meditasi, dan lain sebagainya. Sementara ibunya adalah sosok orang yang anti pada Triratna. Dia tidak percaya pada ajaran Buddha, tidak percaya pada Buddha, tidak percaya pada Dharma, dan tidak percaya pada Sangha. Dan perbuatan sehari-harinya pun banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Membunuh, menyakiti, ya, dan banyak perbuatan-perbuatan baik yang perbuatan jahat yang tidak layak dilakukan. Nah, ketika sang ibu ini meninggal, ya, putrinya ini sangat sedih. Jadi walaupun ibunya ini sosok yang tidak baik, tetapi bagaimanapun juga seorang anak harus menghormati ibunya. Demikian pula dengan si gadis suci. Ya, dia sangat hormat pada ibunya dan ingin juga berdoa menolong ibunya seandainya terlahir di alam yang tidak baik supaya bisa terbebas, terseberangkan. Nah, dia berusaha mencari tahu, ya, mencari tahu berkat kegigihannya. Akhirnya si gadis suci ini tahu bahwa ibunya itu terlahir di alam niraya, ya, di alam yang penuh. Kalau dalam agama Buddha, niraya itu beda dengan peta. Peta itu kondisinya, jadi kelaparan, kehausan, kepanasan. Namun di neraka, selain kondisi tadi, panas, lapar, haus, juga mereka disiksa. Ya, jadi ada petugas-petugas di alam niraya ini yang menyiksa mereka-mereka yang melakukan kesalahan-kesalahan ini. Jadi kalau dikatakan penyebab utama orang terlahir di alam peta adalah karena keserakahan, maka orang yang terlahir di alam niraya atau neraka ini penyebab terbesarnya adalah karena kebencian, kemarahan, dendam. Nah, jadi ternyata ibunya terlahir di situ. Nah, kemudian dia berupaya lagi dengan mengamalkan ajaran Buddha, bermeditasi, melakukan banyak kebaikan. Akhirnya diceritakan si gadis suci ini berhasil menyeberangkan ibunya ke alam bahagia, alam dewa. Dalam sutta itu disebut demikian. Nah, tetapi setelah dia menolong ibunya, ya dia tidak berhenti sampai di situ. Ya, hatinya yang penuh cinta kasih, welas asih, dan kasih sayang ini tidak tega melihat demikian banyaknya makhluk-makhluk di alam neraka, di alam neraya ini yang sangat menderita. Dia ingin menolongnya. Nah, pada waktu itulah beliau ini mengucapkan satu pranidhana. Ya, ada yang bilang sumpah, ya, tekad, dan lain sebagainya. Ya, kira-kira kata-katanya begini. Kalau tidak aku yang turun yang pergi ke neraka untuk menolong arwah-arwah yang menderita, yang tersiksa, lalu siapa lagi yang akan pergi? Nah, kemudian dia ucapkan, aku tidak akan menjadi Buddha, aku tidak akan mencapai nirwana, aku tidak akan mencapai pembebasan tertinggi sebelum alam neraka kosong. Nah, inilah makanya Ti Chang Wang ini sering disebut dengan tambahan kata-kata Tayen, Tayen Ti Chang Wang Pusa. Bodhisattva Siti Garba dengan tekad yang agung. Apa tekad yang agung? Ya tadi,
ya, mau menolong makhluk-makhluk arwah-arwah yang terlahir di alam niraya, alam neraka. Nah, berdasarkan ajaran Buddha inilah maka Ti Chang Wang Pusa ini dihormati sebagai salah satu bodhisattva utama di dalam agama Buddha. Walaupun sebenarnya ya tidak hanya urusan makhluk di alam neraka, ya banyak manfaat, banyak berkah yang bisa diperoleh oleh seorang umat Buddha ketika dia menghormati Ti Chang Wang Pusa ini, bodhisattva Sitigarbha ini. Misalnya untuk supaya kehidupan di satu negara makmur, terhindar dari mara bahaya, malapetaka, dari wabah penyakit, ya supaya tanah pertanian menjadi subur, rakyat hidup makmur, ya dan lain sebagainya. Itu adalah berkah-berkah yang akan didapatkan bagi seseorang yang menghormati, memuja bodhisattva Sitigarbha ini dengan penuh keyakinan, kesujudan, dan bakti. Nanti kita akan lihat apa manfaat-manfaat orang ketika dia melafalkan mantra dari Sitigarbha, bersujud pada Sitigarbha. Nanti ada 28 berkah yang akan didapati ketika seseorang sujud dengan penuh keyakinan, kesujudan, dan bakti kepada bodhisattva Sitigarbha. Nah, kemudian selanjutnya, ya cerita yang selanjutnya ini adalah cerita manifestasi salah satu perwujudan dari Ti Chang Wang Pusa ini sebagai bodhisattva besar, bodhisattva agung. Beliau pernah bermanifestasi ke alam manusia ini. Ya, jadi ceritanya sama seperti Kuan Im. Ya, manifestasi Kuan Im Pusa, bodhisattva Avalokiteshvara yang sangat tinggi, yang sangat mulia, sangat suci itu adalah yang kita kenal dengan cerita Putri Miaosan. Nah, di Tiongkok kelihatannya begitu. Jadi setiap sosok bodhisattva ini yang diceritakan itu selain asal-usulnya juga diceritakan ketika mereka ini terlahir ke dunia bermanifestasi untuk menolong pada zaman tertentu dan pada tempat tertentu. Nah, bagaimana dengan cerita dari Ti Chang Wang Pusa ini? Marilah kita simak. Jadi dikatakan bahwa pada zaman itu, ya di daerah Korea sekarang, dulu Korea itu masih termasuk Tiongkok. Ya, itu namanya Sinlokuo. Jadi ada satu negara yang disebut sebagai negara Sinlokuo. Ya, di negara ini rajanya ini punya seorang putra. Ya, putra ini namanya Qing Jiaocie. Ya, Qing Jiaocie ini kemudian menjadi biku. Menjadi biksu, ya orangnya baik, murah hati, ya. Kemudian juga sangat patuh menjalankan ajaran-ajaran Buddha. Kemudian biksu Qing Jiaocie ini melakukan perjalanan. Jadi dia pergi ke Tiongkok. Jadi lewat jalan laut dia pergi ke Tiongkok. Ya, sampailah dia di daerah di mana beradanya gunung yang disebut Ciuwasan, Gunung 9 Kuncup Bunga. Ya, karena katanya ada tonjolan-tonjolan bukit yang berbentuk seperti kuncup bunga, ada 9. Makanya disebut sebagai Ciuwasan. Nah, ketika biku Qing Jiaocie ini sampai di sana, dia langsung bermeditasi di Gunung Ciuwasan yang luas ini. Jadi Ciuwasan ini sebenarnya masih rangkaian dari Gunung Huangshan. Jadi kalau orang tur itu sering dibawa ke Gunung Huangshan yang pemandangannya sangat indah. Nah, yang disebut sebagai Ciuwasan ini masih rangkaian dari pegunungan Gunung Huangshan tadi. Nah, pada waktu beliau bermeditasi di situ, ternyata gunung itu milik seorang tuan tanah. Ya, tuan tanah ini bernama Mengkung atau disebut juga sebagai Wen Kok Lao. Wen Kok Lao itu namanya. Nah, beliau ini juga orang kaya tetapi baik hati. Ya, juga pengikut Buddha yang sangat taat. Nah, pada waktu itu ya Mengkung ini, Wen Kok Lao ini mempunyai niat tekad untuk berdana setiap hari, berdana makanan kepada 100 orang pertapa atau biksu yang sedang bertapa di Gunung Ciuwasan ini. Tetapi niat ini tidak bisa terwujud.
setiap hari dia hanya bisa memberi makan kepada 99, jadi kurang satu. Ya, ini berlangsung terus, akhirnya Mengkung ini berupaya sendiri, dia naik ke Gunung Ciuwasan ini cari pertapa-pertapa tersebut. Nah, akhirnya ketemulah dengan biksu yang dari Korea yang bernama Ching Jiaoche, yang kemudian dikenal sebagai Biku Tichang. Ya, nah dia memohon pada Biku Tichang ini supaya mau ke rumahnya untuk menerima makanan, dana makanan. Nah, tetapi biku ini mengatakan, aku akan pergi, tetapi ada satu syaratnya. Apa syaratnya? Kata Mengkung, berikan saya sebidang tanah. Oh, gampang, kata Mengkung, ya. Gunung ini saya yang punya, bisa saya berikan apapun yang suhu minta. Jadi biksu Tichang ini, Ching Jiaoche ini. Nah, tetapi kemudian beliau mengatakan, aku hanya butuh tanah sebesar KC ini. Ya, KC-nya dibuka, ya, kemudian dilemparkan ke udara, dan KC itu menjadi sangat besar dan akhirnya menutupi seluruh tanah di Ciuwasan. Nah, jadi berarti akhirnya Mengkung ini mempersembahkan, mendanakan Ciuwasan ini kepada Biksu Tichang ini. Ya, nah kemudian diceritakan bahwa ada seorang pejabat di daerah tersebut yang bernama Chu Kecie. Chu Kecie ini pergi ke Gunung Ciuwasan. Dia lihat seorang pertapa, seorang biksu, yaitu Biksu Tichang ini. Dia menjadi sangat yakin, ya, melihat keramah tamahannya, kebaikannya. Akhirnya dia bertekad membangun sebuah wihara di puncak Ciuwasan ini untuk dijadikan wihara bagi Biksu Tichang ini. Nah, cerita ini saya dapat ketika saya pergi ziarah ke Ciuwasan ini, diceritakan oleh guide-nya. Nah, di wihara itu, di altarnya, ya, selain altar Buddha, bodhisattva lain, ya, termasuk Tichang Wangpusa ini, ada sesosok mumi, ya. Mumi ini, saya katakan mumi karena memang berasal dari tubuh manusia yang awet. Bukan diawetkan, tapi katanya menurut guide itu memang awet sendiri. Nah, itulah sosok biku yang disebut Biku Tichang atau Ching Jiaoche yang dari Korea tadi. Jadi dalam satu kotak kaca, ya, kemudian tubuh beliau ini penuh ditempeli dengan kimpo, itu kertas emas itu. Nah, di wihara itu juga lah kami diajak untuk melihat satu ruangan yang dijadikan museum peninggalan dari Biksu Tichang ini. Nah, di sana kami melihat ada sepatu yang ukuran besar, jauh lebih besar dari kaki manusia biasa. Kemudian juga ada jubahnya, kaisenya, ada topinya juga, ada tongkat kakaranya juga. Ya, jadi waktu ditanya, katanya ini adalah peninggalan dari Biksu Tichang. Nah, kalau kita lihat begitu, berarti Biksu Tichang ini badannya besar dari manusia biasa. Dan guide itu mengatakan memang demikian. Memang beliau ini punya ukuran tubuh yang lebih besar dari manusia biasa. Nah, betul atau tidak, ya kita tidak tahu. Atau cuma itu hanya sebagai perlambang saja. Nah, inilah kisah, ya, ketika Tichang Wangpusa, bodhisattva Ksitigarbha ini, ya, pada zaman itu pernah bermanifestasi, pernah terlahir dalam perwujudan seorang biksu Ching Jiaoche yang dari Korea, yang dikenal juga dengan Biksu Tichang. Nah, setelah kita mengenal sosok dari Tichang Wangpusa atau bodhisattva Mahasattva Ksitigarbha ini, sekarang mari kita lihat, ya, ternyata pemujaan kepada Tichang Wangpusa ini tidak hanya di Tiongkok, tetapi juga di banyak negara-negara Buddhis lainnya, terutama di Asia Timur, ya, seperti Jepang, ya, kemudian juga di Korea, termasuk juga di Myanmar, bahkan di Thailand. Ya, bahkan di Thailand ada juga pemujaan kepada Tichang Wangpusa ini. Jadi sebenarnya dari kisah tadi
ada dua sisi cerita yang kita lihat. Yang pertama adalah yang terdapat di dalam Sutta Buddha, Ksitigarbha Bodhisattva Mahasatwa Purwa Pranidhana Sutra, yang katanya berasal dari gadis suci di zaman pemujaan kepada Sama Sambuddha beberapa Asankya Kappa sebelum Buddha Gautama, yang dikenal sebagai Tathagata Padma Samadhi Swara Raja. Nah, kita mengenal sosok dari Ti-Chang Wangpusa ini. Nah, mengapa beliau ini erat dikaitkan dengan arwah-arwah, ya seperti kalau kita lihat upacara ulambana, ya di rumah-rumah abu selalu ada arca beliau, ya arca dari Ti-Chang Wangpusa atau Bodhisattva Ksitigarbha ini. Tetapi sebenarnya seperti saya katakan tadi, beliau tidak hanya menolong makhluk-makhluk di alam niraya, ya ada 28 berkah yang bisa diperoleh oleh seorang umat yang punya keyakinan, kesujudan dan bakti kepada Ti-Chang Wangpusa. Nah, apa 28 berkah tersebut? Yang pertama adalah cukup sandang dan pangan. Orang yang memuja Ti-Chang Wangpusa ini dengan penuh ketulusan, kesujudan dan bakti akan tercukupi sandang dan pangannya. Jadi makanan, pakaian berkecukupan. Cita-citanya selalu tercapai, terkabul. Terhindar dari segala musibah dan wabah penyakit. Kemudian kalau dia seorang wanita, dia memuja Ti-Chang Wang, dalam kehidupan yang akan datang dia akan terlahir sebagai seorang pria. Ya. Kemudian terlahir dengan wajah yang cantik kalau perempuan, tampan kalau yang laki-laki, dan selalu disenangi dalam kehidupan yang akan datang. Kemudian selalu disegani dan disukai oleh banyak orang. Melenyapkan semua malapetaka. Kalau mimpi selalu yang baik-baik, yang indah-indah. Terhindar dari 3 jalur kesengsaraan. Cerdas, tangkas, dan tajam pikirannya. Selalu dilindungi oleh Buddha, Bodhisattva, Raja Saka, Raja Dewa, Dewa sendiri, Astagatya, dan roh-roh jahat akan menjauh. Ini berkahnya. Kemudian dapat mengetahui kehidupan yang lampau, kehidupan silam. Semua jalan bebas hambatan. Jadi kalau usaha pun tidak banyak yang halangannya. Terhindar dari pencurian dan perampokan. Ya, leluhur ikut bebas dari penderitaan. Ini jelas ya, menolong makhluk-makhluk di alam rendah. Selalu mendapatkan dukungan dan bantuan dari makhluk suci. Jadi kalau kita ada kesulitan, selalu ada makhluk-makhluk suci yang akan menolong kita. Jasa-jasa kebaikan yang ditanamkan akan semakin bertambah. Kemudian dapat dilahir sebagai orang yang terhormat. Ya, kalau dulu disebut bangsawan dan lain sebagainya. Jadi pokoknya orang-orang yang terhormat. Terhindar dari bencana air dan api, ya, banjir dan kebakaran hutan, ya, dan lain sebagainya. Keluarga selalu tentram, damai, bahagia. Nah, ini tentu saja kita harapkan. Jika leluhur pernah menanam kebaikan, akan dapat membantunya terlahir di alam sorga. Dapat terlahir sebagai pemimpin kelak di kemudian hari. Tidak akan mundur dari jalur Anuttara Samyak Sambodhi. Jadi artinya, orang yang memuja Ti-Chang Wangpusa sesuai dengan tekadnya tadi, ya beliau ini akan senantiasa menjaga, menuntun kita selalu berjalan di atas jalan Dharma. Sehingga dalam kehidupan sekarang, kita terhindar dari segala malapetaka, mara bahaya, penyakit, dan pada akhirnya nanti kita akan mencapai apa yang disebut sebagai pencerahan, Anuttara Samyak Sambodhi, ya, mencapai kebudaan lah, katakan begitu. Bodhicitta terus bertambah. Bodhicitta ini adalah semangat bodhisattva, ya, untuk senantiasa meringankan penderitaan makhluk-makhluk. Nah, kemudian akan memiliki jiwa yang welas asih. Selalu mendapat kesempatan untuk terlahir di alam sorga, alam bahagia. Mendapat pujian dari para suciwan. Dan akhirnya bisa mencapai
apa yang disebut sebagai nirwana, pencerahan tertinggi, kebahagiaan tertinggi, pembebasan, nirwana. Nah, ini adalah pahala yang didapati oleh kita yang sujud bakti kepada Ti Chang Wang Pusa. Nah, ada satu hal yang tadi yang mungkin saya mesti sampaikan juga. Jadi sosok Ti Chang Wang Pusa ini ya sering kalau lihat di gambar atau di arcanya ada dua pendampingnya, kiri dan kanannya. Ya, kalau yang sebelah kanannya itu seorang tua, kakek-kakek. Nah, sebelah kirinya. Jadi kalau ini sebelah kanannya, sebelah kirinya itu adalah seorang biksu muda. Nah, seorang sering salah pengertian. Selain Ti Chang Wang ini sendiri, sering dianggap bahwa Ti Chang Wang ini adalah Tong Sam Chong, biksu Tong yang menjadi gurunya si Kera Sakti. Nah, tapi sebenarnya tidak ada hubungannya. Dan yang sebelahnya tadi, yang sebelah kanan beliau ini, seorang kakek-kakek itu, sering dikatakan itu adalah Tu Tikong, ya, Futet Jensen, Dewa Bumi. Tetapi sebenarnya tidak. Itu adalah sosok dari Wen Kok Lau atau Mengkung, Tuan Tanah yang kemudian memberikan Gunung Ciuwasan kepada Biksu Ticang. Dan yang biksu muda itu adalah Tao Ming. Tao Ming ini adalah anak dari Wen Kok Lau, anak dari Mengkung yang kemudian Mengkung meninggalkan kekayaannya, meninggalkan keduniawian untuk berbakti kepada Biksu Ticang. Dan anaknya, anak laki-lakinya juga menjadi seorang biksu yang bernama Tao Ming. Kemudian juga sering kita lihat, ya, Siti Garba ini di depannya ada sesosok makhluk yang mirip singa. Tapi itu bukan singa, itu adalah anjing. Jadi dikatakan pada waktu beliau bertapa bermeditasi di Ciuwasan ini, beliau ditemani oleh seekor anjing yang sangat setia. Nah, jadi itu anjing di Tiongkok memang ada. Saya sendiri pernah lihat anjing yang bulunya tebal sekali, ya seperti mirip singa. Tapi itu bukan singa, itu anjing dan tubuhnya juga besar. Nah, itu adalah sosok penampilan dari Ti Chang Wang Pusa ini. Kemudian mantra. Nah, mantra ini diyakini, ya, selain sutranya ada, tentu saja ada yang disebut sebagai Ti Chang Ching, ya, tetapi ada juga mantranya atau daraninya yang sering dilafalkan, yaitu Om Pramani Dani Soha, Om Pramani Dani Soha, diulang-ulang, ya. Kemudian juga ada satu lagi, Om Pola Moning Toning Sapoho. Nah, selain Namo Tayen Ti Chang Wang Pusa, mantra yang dua ini juga sering diucapkan sebagai penghormatan kepada Ti Chang Wang Pusa. Nah, mudah-mudahan uraian yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat, karena saya berusaha untuk mengkhotbahkan, ya, yang ada bau tradisi Mahayananya. Karena kalau kita lihat, ya, di khotbah-khotbah jarang, ya, atau saya tidak tahu, saya kurang tahu juga, jarang ada yang menceritakan tentang Mahayana Buddhism ini. Nah, ini salah satu di antaranya. Saya mulai menjelaskan mengenai Bodhisattva Ti Chang Wang Pusa, Tayen, Namo Tayen Ti Chang Wang Pusa, Bodhisattva terpujilah, Bodhisattva tekad luhur, Siti Garba, Bodhisattva Mahasattva. Semoga bermanfaat. Semoga semua makhluk hidup dalam keadaan tenang, tentram, damai, dan berbahagia. Sabe sata averahontu, sabe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.